Shalom saudara-saudaraku sekalian. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau berikan pada setiap kami telinga seorang hamba untuk mengerti, memahami apa yang menjadi makna, apa yang menjadi pengertian-Mu tentang firman. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar. Biarlah kuasa Allah yang bekerja, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari saudara kita buka di dalam Yohanes 5 dengan tema penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Dalam satu kolam Bethesda ada 5 serambi, yang di mana serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, dan ada beberapa lagi. Tetapi ada satu mujizat yang terjadi, di mana kalau ada malaikat turun menggoncang air itu, dan mereka yang masuk turun pertama kali kepada goncangan air itu, mereka akan sembuh. Di sini ada 38 tahun seseorang yang sakit dalam ayat yang ke-7. 38 tahun bukanlah waktu yang singkat. Andai kalau orang itu sakit pada umur 20 tahun, ditambah 38 tahun, dia sudah 58 tahun. Tetapi mengapa orang itu tidak mengalami lawatan Tuhan, tidak mengalami apa yang menjadi kesembuhan? Ada bisa orang bilang mengatakan bahwa karena dia lumpuh, dia harus berjalan dengan susah sekali.
dan kalah kecepatan dengan yang lain. Tapi di sini dikatakan juga, waktu itu datanglah Tuhan Yesus dan melihat orang itu berbaring, dan dia pun bertanya, maukah engkau sembuh? Mari saudara kita belajar di dalam apa yang akan Tuhan nyatakan di dalam orang ini. Ketika dia mengatakan bahwa ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Apa yang mengalami satu hambatan, orang itu tidak mengalami lawatan. Yang pertama saudara, mari kita belajar jangan bergantung pada orang lain. Mari kita alami sendiri apa kata Tuhan. Kalau kita belajar daripada wanita pendarahan, 12 tahun wanita ini mengalami pendarahan. Sudah berapa banyak biaya yang dia keluarkan, sudah berapa banyak yang dipakai untuk menyembuhkan, baik tabib, baik dokter, baik siapapun, tetapi tidak ada kesembuhan sedikit pun. Tetapi langkah wanita perempuan pendarahan ini dengan tekad berjalan dengan satu kerumunan yang besar. Dia tidak peduli dengan orang yang menginjak-injak. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang menempak dia. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang mengata-ngatai. Dia terus mencari Tuhan dan mencari Tuhan tanpa bergantung kepada orang lain. Sampai dia mengatakan bahwa asal aku pegang ujung jubah, pasti aku akan sembuh. Satu sikap perbuatan yang dia lakukan bahwa percaya bahwa Yesus pasti memberikan kesembuhan. Jangan bergantung kepada orang lain. Langkah sendiri berjalan mencari Yesus, maka engkau akan mendapatkan kemenangan yang besar. Yang kedua saudara, mari kita buka di dalam ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yang kedua dikatakan jangan ragu. Jangan sampai kurang percaya. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan. Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lakukan apa yang Tuhan mau. Maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang mujizat besar daripada Allah. Kita belajar dari yang namanya Naaman, panglima Raja Aram. Dia sakit kusta. Tujuannya pergi ke Nabi Elisa untuk mendapatkan satu kesembuhan. Tetapi justru sampai kepada Nabi Elisa, Nabi tidak melayani Naaman. Hanya mengatakan mandi 7 kali dalam kolam dan sungai Yordan, kau akan sembuh. Tetapi Naaman apa yang diperkatakan? Dia mulai menggerutu, bahkan dia mengatakan sungai Parpar lebih bersih, sungai Damsyik lebih bersih, lebih baik. Kenapa harus sungai Yordan, di mana sungai Yordan pada waktu itu sangat-sangat jorok dan sangat-sangat kotor. Tetapi Naaman mau ditegur, dan dia pun mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam Yohanes 11 ayat 40 dikatakan, percaya saja akan melihat kemuliaan Allah. Jangan ragu saudara. Sepertinya aneh. Sepertinya sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi percaya, kalau Tuhan sudah turun tangan, lakukan apa yang Tuhan mau, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita masuk yang ketiga. Kita baca di ayat yang ke-10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkat
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara yang ketiga, jangan terpengaruh dengan kata-kata orang banyak. Kalau orang itu bilang, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilam. Tetapi dia taat kepada Kristus. Dia mengatakan bahwa angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lakukan itu apa yang Tuhan mau. Kita belajar seperti 12 orang pengintai. Dia masuk dalam tanah Kanaan. 2 orang, Yosua dan Kaleb mengatakan, tempat itu adalah tempat yang baik, tempat yang subur, tempat yang indah. Tetapi 10 orang mengatakan jangan, karena di situ banyak orang-orang yang memakan sendiri, memakan sesamanya, banyak tempat-tempat yang tidak benar, mereka jahat. Kita seperti belalang, mereka adalah raksasa. Tapi 2 orang ini mengatakan, jangan terpengaruh, tetap kita masuk tanah Kanaan. Karena Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada kita. Tanah yang subur, tanah yang baik. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang banyak. Tetapi melangkah terus, dengarkan apa yang Tuhan mau. Yang keempat, yang terakhir. Yohanes 5 ayat 14, kita baca di ayat yang 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yang keempat dikatakan jangan melakukan dosa lagi, jangan ulangi kejahatan lagi, jangan ulangi segala apa yang kau lakukan yang jahat di mata Allah. Supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25 dikatakan Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari saudara, saat-saat ini adalah saat-saat kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Jangan ikuti orang-orang yang tidak benar. Dunia memang jahat, tapi kita bukan milik dunia. Kita adalah milik Kristus. Mengapa kita tidak mengalami lawatan daripada Tuhan? Yang pertama, jangan bergantung kepada orang lain. Percaya saja kepada Kristus. Yang kedua, jangan ragu, tetap percaya, tetap memandang kepada Kristus. Yang ketiga, jangan terpengaruh dengan kata-kata orang banyak. Kata-kata orang banyak belum tentu benar. Tapi dengarkan firman Tuhan. Dengarkan kata-kata Allah. Yang keempat, jangan melakukan dosa lagi. Kalau kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat, mari kita tetap menjadi terang garam bagi kemuliaan nama Allah. Di saat-saat dalam keadaan kesesakan ini, di dalam saat-saat dalam keadaan yang sulit, mari kita menjadi terang bagi kemuliaan nama Allah. Jangan terpengaruh. Jangan terbelenggu dengan kekalahan dalam waktu yang cukup lama. Orang ini sakit 38 tahun bukanlah hal yang sebentar. 38 tahun cukup lama. Mari saudara, cari Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan kemenangan yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang singkat ini Bapa. Biarlah firman-Mu membangkitkan, menyadarkan, mengingatkan setiap kita Bapa. Supaya kita tetap kembali fokus kepada firman Tuhan. Fokus kepada apa yang Tuhan mau. Dan tetap menjadi terang garam bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.